Shalom, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, salam sejahtera bagi kita semua. PHMJ dan seluruh majelis jemaat mengucapkan selamat datang, terutama kepada jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Apabila Bapak, Ibu, Saudara-saudari akan menetap di Kuala Kencana dan ingin mendapatkan pelayanan khusus atau mendaftar sebagai anggota Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana, disilahkan menghubungi majelis setempat. Bagi jemaat yang akan menjalani cuti, disampaikan selamat menjalani cuti, dan bagi warga jemaat yang telah kembali dari cuti, disampaikan selamat datang dan selamat menjalankan tugas dan kerja. Warta Jemaat Minggu 5 Oktober 2025. Diberitahukan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat bahwa urusan PSDMKP atau Program Urusan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kebudayaan dan Penelitian, GKI Bethlehem Kuala Kencana hendak melanjutkan program beasiswa pendidikan semester 2 tahun 2025 bagi anak yatim, piatu atau keduanya dari keluarga kurang mampu di Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana dan Pos Pelayanan Bukit Zaitun
anak dari ketua jemaat atau mantan ketua jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Bantuan diberikan tiap jenjang pendidikan sebagai berikut. Untuk SD 500.000, SMP 750.000, SMU 1 juta, dan S1 2 juta. Untuk itu kami mengajak para jemaat yang memiliki kerinduan menjadi bagian dari orang tua asuh dan dapat menghubungi majelis jemaat atau koordinator beasiswa Bapak Tohat Panjaitan dengan nomor yang tertera nanti di slide dan ditransfer ke nomor rekening tertera di slide atas nama Ibu Agustina Sari, Lampu Bulung. Informasi kehadiran jemaat pada ibadah Minggu 28 September yaitu ibadah subuh sebanyak 44 orang, pagi 249 orang, dan ibadah sore 64 orang. Kepada Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat telah dibuka pendaftaran katekisasi CD baru pada tanggal 20 September hingga 4 Oktober. Dan untuk pendaftaran berikutnya bisa menghubungi Bapak Penatua Rocky Kawer dengan nomor tertera atau menghubungi koordinator rayon masing-masing. Ucapan terima kasih yang pertama dari Sinode GKI di Tanah Papua kepada Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sinode GKI di Tanah Papua dengan sukacita menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana atas pencapaian 3 besar kinerja peningkatan setoran wajib jemaat atau SWJ 40% jemaat-jemaat se-GKI di Tanah Papua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kerjasama, komitmen, dan semangat memberi dari jemaat sekalian, maka mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi tanda nyata kasih dan kepedulian umat dalam menopang pelayanan baik di tingkat jemaat, klasis maupun sinode. Peningkatan ini bukan hanya sekedar angka, melainkan wujud nyata iman yang bekerja melalui kasih serta ketaatan kepada firman Tuhan untuk memberi dengan sukacita demi kemuliaannya. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja, memberkati setiap persembahan kasih yang telah diberikan, melipat gandakan berkat dalam kehidupan berjemaat, serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Atas nama Sinode GKI di Tanah Papua, kami menyampaikan penghargaan dan doa bagi jemaat GKI Bethlehem Kuala Kencana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, ucapan terima kasih dari PHMJ atau Pelaksana Harian Jemaat kepada Paduan Suara Jemaat sebagai panitia Bulan Bina Keluarga. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pelaksana Harian Majelis Jemaat dengan penuh sukacita menyampaikan ucapan terima kasih kepada Paduan Suara Jemaat yang telah menjadi panitia pelaksana Bulan Bina Keluarga dan seluruh jemaat dalam menyukseskan seluruh rangkaian acara Bulan Bina Keluarga yang dilakukan pada bulan September tahun 2025. Kami bersyukur kepada Tuhan karena melalui kegiatan Bulan Bina Keluarga yang telah dilaksanakan memberi semangat dan mendukung fokus pelayanan GKI di Tanah Papua tahun ini, yaitu kesehatian. Kegiatan Bulan Bina Keluarga ini telah ditutup pada ibadah akhir bulan pada hari Selasa 30 September 2025. Kiranya Tuhan Yesus sebagai Kepala Gereja memberkati Bapak Ibu jemaat sekalian dalam kehidupan berjemaat, serta meneguhkan kita semua untuk terus melayaninya dengan setia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Ada surat masuk satu, akan saya baca. Kepada PMJ, salam dalam kasih Kristus, pelaksanaan salah satu program pencarian dana panitia Natal dan Tahun Baru di GKI Ebenezer Timika tahun 2025, di mana Rayon Betania dipercayakan sebagai panitia dan panitia berencana mengadakan penjualan makanan dan minuman di lingkungan GKI Bethlehem Kuala Kencana pada hari ini, Minggu 5 Oktober 2025 pukul 10 sampai selesai. Demikian pemberitahuan.
Demi kelancaran dan kenyamanan ketertiban ibadah, kami menghimbau jemaat sekalian untuk mempersiapkan diri dengan baik untuk beribadah, menyiapkan Alkitab, mengenakan pakaian yang sopan, pastikan handphone dalam keadaan mode diam selama ibadah berlangsung. Pokok doa khusus, amplop persembahan atau perpuluhan agar diserahkan lebih awal ke majelis yang bertugas di counter saat masuki ruang gereja, sehingga dapat dicatat dan diteruskan kepada pelayan firman. Atas nama PHMJ dan Majelis Jemaat, kami menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Martinse Matulesi SSI Teolog pada ibadah pagi ini, Kantoria, admin multimedia, organis, supir bis, Bapak Ibu majelis yang bertugas, dan pengisi pujian. Demikian warta ibadah pagi ini. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita ada di minggu pertama bulan Oktober tahun 2025. Sebagai rasa ungkapan syukur kita kepada Tuhan, kita akan beribadah di pagi hari ini dengan tema khotbah membayar nazar. Imamat 27 ayat 1 sampai 34 dengan pelayan firman kita Ibu Pendeta Martinse Matulesi SSI Teolog. Jemaat dipersilakan berdiri sambil kita menyanyikan nyanyian Mazmur nomor 150. Thank you.
Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas jemaat dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Ya Tuhan, kami puji nama-Mu besar. Jemaatku yang diberkati Tuhan, dengarkanlah hukum Tuhan kepada saudara-saudara dan saya di pagi hari yang berbahagia ini, yang terambil dari dalam Keluaran 20 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-17 berkata, "Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku, tetapi yang menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari yang ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Roh Kudus memampukan saudara-saudara dan saya untuk melakukan hukum Tuhan ini dalam kehidupan kita setiap hari. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudaraku, kita bersama akan merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh. Jika saudara-saudara dan saya kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran itu tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, ampunilah kami orang berdosa ini. Amin. Ya Yesus, tolonglah hapuskanlah dosaku.
jemaat Sabda Yesus Kristus, kepada semua orang yang sungguh-sungguh mengaku dosanya, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Demikianlah berita anugerah pengampunan dosa kepada saudara-saudara dan saya di saat yang berbahagia ini. Ya Yesus yang menang, sertai hamba-Mu. Atas nama persekutuan yang indah ini saya mengundang vokal grup dari Par Ebenezer untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, saya menjemput kita semua berdiri dan kita akan mengaku iman rasuli kita secara bersama-sama. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan di segala tempat, kita mengaku bersama-sama kepercayaan kita sesuai pengakuan iman rasuli. Kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tuhanlah kekal Raja hati kami. Pada jalan yang
Yesus memberkati vokal Green Voice dengan kidung pujian yang telah disampaikan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, dalam ibadah di minggu pagi hari yang berbahagia ini, sesuai dengan jadwal yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, kebenaran firman Tuhan yang hendak kita renungkan selama perjalanan seminggu kita ke depan terambil dari kitab Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Mari kita berdoa sebelum kita bersama membaca akan kebenaran firman Tuhan ini. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kembali lagi kami datang menghampiri kekudusan-Mu. Seraya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami. Dan di kesempatan yang berbahagia ini, di tangan kami telah terbuka kebenaran firman-Mu yang hendak kami baca serta kami renungkan bersama. Ya Allah, hamba yang memberitakan maupun umat yang mendengar, kami dibatasi dengan segala ruang gerak akal pikir kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, kami benar-benar membutuhkan pertolongan Roh Kudus-Mu hadir dalam kehidupan kami. Agar lewat kekuatan Roh Kudus itulah kami dimampukan untuk dapat memahami dan mengerti akan kebenaran firman Tuhan ini. Lebih daripada itu kami dapat memperlakukannya di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kami. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, sebab kami telah bersedia diri untuk mendengarkan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus, firman hidup itu sendiri kami berdoa. Amin. Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34. Demikian bunyinya. Membayar nazar. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang mengucapkan nazar kepada Tuhan
menyangkut jiwa manusia yang diganti dengan nilai yang berlaku. Maka nilai bagi laki-laki yang berumur 20 tahun sampai 60 tahun haruslah 50 sikal perak, ditimbang menurut sikal tempat kudus. Tetapi jika seorang perempuan, nilai itu haruslah 30 sikal. Jika ia seorang yang berumur 5 tahun sampai 20 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 20 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Jika ia seorang yang berumur 1 bulan sampai 5 tahun, bagi laki-laki nilai itu harus 5 sikal perak, dan bagi perempuan 3 sikal perak. Jika ia seorang yang berumur 60 tahun atau lebih, bagi laki-laki nilainya harus 15 sikal, dan bagi perempuan 10 sikal. Tetapi jika orang itu terlalu miskin untuk membayar nilai itu, ia harus membawa orang yang dinasarkannya itu kepada imam yang akan menentukan nilai sesuai dengan kemampuan orang yang bernasar itu. Jika yang dinasarkan itu hewan yang boleh dibawa sebagai persembahan kepada Tuhan, apapun dari hewan yang dipersembahkan orang itu kepada Tuhan haruslah kudus. Janganlah ia mengganti dan menukarnya, yang baik dengan yang buruk atau yang buruk dengan yang baik. Namun jika ia perlu menukar seekor hewan dengan seekor hewan lain, baik hewan itu maupun gantinya haruslah kudus. Jika itu seekor dari antara hewan najis yang tidak boleh dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan, hewan itu harus dibawa ke hadapan imam. Dan imam harus menetapkan nilainya, apakah hewan itu baik atau buruk. Seperti penilaian imam, demikianlah jadinya. Jika orang itu mau menebusnya juga, ia harus menambahkan 1/5 kepada nilai itu. Apabila seorang menguduskan rumahnya sebagai persembahan kudus bagi Tuhan, imam harus menetapkan nilainya, apakah rumah itu baik atau buruk. Seperti yang ditetapkan imam, demikianlah yang harus dipegang teguh. Jika orang yang menguduskan itu mau menebus rumah itu, ia harus menambahkan harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan rumah itu pun kembali menjadi miliknya. Jika seseorang menguduskan sebagian dari ladang miliknya bagi Tuhan, nilainya harus sesuai dengan taburannya. Sehomer taburan benih jelai berharga 50 sikal perak. Jika ia menguduskannya dengan mulai dari tahun Yobel, nilainya haruslah dipegang teguh. Tetapi jika ia menguduskan ladangnya sesudah tahun Yobel, imam harus menghitung harganya bagi orang itu sesuai dengan tahun-tahun yang masih tersisa sampai tahun Yobel, dan harga itu harus dikurangi dari nilainya. Jika orang yang menguduskannya benar-benar mau menebus ladang itu, ia harus menambah harganya sebanyak 1/5 dari uang nilainya, dan ladang itu tetap miliknya. Tetapi jika ia tidak menebus ladangnya itu dan telah menjualnya kepada orang lain, ia tidak dapat menebusnya lagi. Pada waktu ladang itu bebas di tahun Yobel, ladang itu harus kudus bagi Tuhan, sama seperti ladang yang dikuduskan bagi Tuhan. Imamlah yang akan memilikinya. Jika ia menguduskan bagi Tuhan ladang yang telah dibelinya, yang tidak termasuk ladang miliknya dahulu, imam harus menghitung baginya harga nilai sampai tahun Yobel, dan itu harus mempersembahkan nilai itu pada hari itu juga sebagai persembahan kudus bagi Tuhan. Pada tahun Yobel, ladang itu harus dikembalikan kepada penjualnya, kepada orang yang mula-mula memiliki tanah itu. Segala nilai harus menurut sikal tempat kudus yang beratnya 20 geram. Akan tetapi anak sulung
dari antara hewan yang sebagai anak sulung menjadi hak Tuhan. Tidak boleh dikuduskan oleh siapapun, baik itu seekor lembu maupun seekor kambing atau domba. Itu milik Tuhan. Jika anak sulung itu dari antara hewan najis, orang harus menebusnya menurut nilainya dan menambah 1/5. Jika tidak ditebus, haruslah dijual menurut nilainya. Akan tetapi, apapun dari segala milik seseorang yang sudah dikhususkan hanya bagi Tuhan, baik manusia, hewan maupun ladang miliknya, tidak boleh dijual atau ditebus. Segala yang dikhususkan itu adalah maha kudus bagi Tuhan. Setiap orang dikhususkan untuk ditumpas dari antara manusia, tidak boleh ditebus, ia harus dihukum mati. Demikian juga segala persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jika seseorang mau menebus sebagian dari persembahan persepuluhan itu, ia harus menambahkan 1/5. Mengenai segala persepuluhan dari lembu atau kambing domba, setiap hewan ke-10 dari segala yang lewat di bawah tongkat gembala harus menjadi persembahan kudus bagi Tuhan. Janganlah dipilih-pilih mana yang baik atau yang buruk, dan janganlah ditukar. Jika orang menukarkannya juga, baik hewan maupun gantinya harus kudus dan tidak boleh ditebus. Itulah perintah-perintah yang disampaikan Tuhan kepada Musa di Gunung Sinai untuk orang Israel. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kata Tuhan Yesus, yang paling berbahagia adalah saudara-saudara dan saya, kita yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan kita mau memperlakukannya di sepanjang perjalanan hidup dan kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari yang berbahagia ini, sekali lagi saya mengundang vokal grup dari Park Ebenezer untuk memperdengarkan kidung pujiannya.
Gereja Ebenezer dengan kidung pujian yang telah disampaikan. Saudara-saudara jemaat yang diberkati Tuhan, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Iya, saya memberitahukan awal kepada anak-anak sekolah minggu, kalau lain kali dalam pengakuan iman rasuli itu wajib berdiri. Tidak ada ketentuan di situ kalau pengakuan iman adik-adik harus duduk dan tidak boleh berdiri. Atau ada yang bilang nanti CD baru bisa berdiri, tidak boleh ya. Jadi pengakuan iman itu adalah pengakuan kepercayaan bagi semua orang beriman, berarti adik-adik harus berdiri dan mengucapkan pengakuan iman. Bisa? Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca di saat ini, tema yang diberikan untuk kita renungkan bersama adalah tema yang sama, tema sentral, yaitu membayar nazar. Hari ini kita bersama-sama sebagai orang-orang beriman, kita berkumpul di tempat ini sebagai tanda rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara-saudara dan saya, kita berdoa memanjatkan pujian kepada Tuhan serta mendengarkan firman-Nya yang selalu menjadi pelita bagi jalan kehidupan kita. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita di saat ini yang terambil dari Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-34 dengan perikop membayar nazar. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kitab Imamat adalah bagian dari 5 kitab Musa yang sering disebut Taurat atau Pentateokh. Kitab Imamat ini menekankan tentang kekudusan Allah dan bagaimana umat Israel harus hidup kudus di hadapan Allah. Sebab Allah yang memanggil mereka adalah Allah yang kudus. Dan aturan-aturan yang di dalamnya bukan hanya soal hukum, tetapi juga bagaimana berbicara kepada bangsa Israel untuk mereka mempunyai relasi yang baik dengan Allah melalui ibadah, melalui korban dan janji Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada pasal 27 ini berbicara tentang nazar, yaitu janji yang diucapkan umat kepada Allah sebagai bentuk syukur, kerendahan hati, atau permohonan pertolongan. Allah mengajarkan bahwa setiap bentuk nazar yang diucapkan tidak boleh dianggap main-main, tetapi harus dipenuhi dengan kesungguhan. Dengan kata lain, Allah mau mengajarkan umatnya untuk hidup bertanggung jawab di hadapan Allah dengan semua yang diucapkannya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, melalui firman ini kita diingatkan bahwa Allah menghargai setiap komitmen dari saudara-saudara dan saya. Apa yang kita ucapkan di hadapan Tuhan bukanlah kata-kata kosong, tetapi sesuatu yang harus diwujudkan dalam tindakan nyata kehidupan kita setiap hari. Oleh karena itu, hari ini kita belajar bersama tentang bagaimana ketaatan kita, kesetiaan kita, dan tanggung jawab kita dalam memenuhi janji di hadapan Tuhan melalui tanda kasih dan hormat kita kepadanya. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, untuk memahami kebenaran firman Tuhan di saat ini, mari saudara-saudara dan saya kita belajar bersama ayat per ayat apa yang Allah mau sampaikan kepada saudara-saudara dan saya menjadi pedoman, tapi juga menjadi kekuatan dan pegangan bagi kita. Saudara-saudaraku,
yang namanya janji atau ikrar atau sumpah adalah sesuatu yang ditetapkan atau dipersembahkan kepada Tuhan, yang artinya itu adalah nazar. Menunjuk pada sesuatu yang saudara-saudara dan saya dibilang itu adalah sebuah janji sukarela, tapi setelah diucapkan harus dianggap janji yang selalu mengikat secara rohani di hadapan Allah. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, dan janji sukarela kepada Allah itu jangan kita anggap sesuatu yang habis janji kita lupa, habis janji kita tidak bisa melakukannya. Itulah sebabnya dalam kebenaran firman Tuhan ini dikatakan kepada kita, ditebus harus ditambah 1/5, sebagai tanda bahwa janji kepada Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Harus benar-benar ketika kita berjanji kita harus bisa bertanggung jawab dengan janji yang telah kita ucapkan. Ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-8 itu berbicara tentang nazar mengenai manusia, yang memberikan pemahaman kepada kita bahwa Tuhan mengajar bahwa nazar bukan sembarang janji. Yang artinya bahwa ketika kita bernazar itu adalah sebuah tanggung jawab yang jelas bila seseorang itu dia mau memberikan sesuatu bagi Allah. Dan Tuhan itu adil karena Ia memberikan kesempatan kepada kita untuk mempersembahkan sesuatu yang bagi saudara-saudara dan saya itu adalah sesuatu yang harus kita berikan kepada Tuhan sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Dia. Itu adalah nazar mengenai manusia. Sementara ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 itu berbicara tentang nazar mengenai hewan. Segala sesuatu yang dipersembahkan kepada Tuhan tidak bisa ditarik kembali seenaknya. Nazar harus disertai dengan kejujuran dan ketulusan, bukan dengan akal-akalan atau harus ada hitung untung rugi di sana. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-15 berbicara tentang nazar mengenai rumah, yang artinya bahwa harta benda yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah bentuk kesungguhan hati. Pada bagian ini Tuhan menuntut komitmen yang nyata dan bukan sekedar kata-kata yang kita ucapkan. Selanjutnya ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-25 itu berbicara tentang nazar mengenai ladang. Jika seseorang mempersembahkan sebagian ladang pusakanya, imam akan menentukan nilainya. Penebusan kembali tetap dengan tambah 1/5. Aturannya berbeda jika ladang itu bukan pusaka tetapi dibeli pada tahun Yobel, ladang itu kembali kepada pemilik asalnya. Yang artinya bahwa Tuhan mengajarkan bahwa tanah dan bumi adalah miliknya. Setiap nazar atas tanah harus dipandang sebagai sesuatu yang serius, karena itu menyangkut berkat Tuhan sendiri. Di sini ada prinsip keadilan dan kejelasan untuk saudara-saudara dan saya, untuk tidak semena-mena mempergunakan tanah milik Allah itu sendiri. Ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29 berbicara tentang ada yang tidak boleh dinasarkan. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi milik Tuhan sejak awal, yaitu hasil sulung, seperti yang disampaikan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Manusia tidak boleh mengatur seenaknya atas apa yang sudah Allah kuduskan bagi saudara-saudara dan saya. Ayat yang ke-30 hingga ayat yang ke-33 berbicara tentang persepuluhan
adalah bentuk pengakuan iman bahwa segala berkat berasal dari Tuhan. Tuhan ingin umatnya hidup dalam ketaatan dan kesetiaan di dalam memberi. Dan ayat yang terakhir berbicara tentang semua hukum ini berasal dari Tuhan sendiri dan bukan manusia. Hidup umat Allah harus berpusat pada ketaatan kepada firman-Nya. Oleh karena itu, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan dari Imamat 27 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-34 memberikan gambaran kepada saudara-saudara bahwa segala sesuatu yang telah kita ucapkan harus kita lakoni itu dalam perbuatan nyata kita. Janji itu utang dan utang itu maut. Dalam bentuk apa saja. Bapak Ibu saudara-saudara dan saya, ketika kita diperhadapkan dengan segala sesuatu, terkadang kita gampang untuk berjanji di hadapan Tuhan. Saya akan nikah dengan kau bulan depan kan, karena kita dua setiap minggu bisa sembahyang, jadi tahun depan atau bulan depan kita dua nikah. Sudah berjanji, tapi akhirnya lafal keluar kita dua bukan jodoh, jadi kau kawin dengan lain. Satu, ketika dapat pekerjaan, berjanji di hadapan Tuhan, gaji pertama akan kupersembahkan bagi Tuhan. Gaji di tangan, lupa. Banyak hal yang Bapak Ibu dan saudara-saudara terkadang kita bisa mengucapkannya, tetapi untuk melakoninya sangat sulit dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Ada beberapa hal yang menjadi pegangan bagi kita supaya saudara-saudara dan saya kita bisa memahami, kita bisa mengerti, dan kita bisa belajar untuk bisa melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Yaitu yang pertama, belajar hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Yang artinya bahwa apa yang kita ucapkan kepada Tuhan dalam doa dan nazar bukanlah hal yang ringan. Janji yang saudara-saudara dan saya kita buat itu harus kita tepati di dalam perjalanan kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara dan saya kita diajak untuk setia dan komitmen dalam pekerjaan. Kita komitmen dalam pelayanan, kita komitmen dalam keluarga kita komitmen dengan janji iman yang pernah kita buat. Tidak boleh kita berbohong, belajar untuk tidak menepati janji, dan tidak berkomitmen dengan baik dengan semua yang kita ucapkan. Dan tidak boleh PHP, istilah tren sekarang bilang PHP, pemberi harapan palsu. Yang kedua, memberi kepada Tuhan dengan tulus dan jujur. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, hewan, rumah, ladang, atau persepuluhan dan yang dinatsarkan mau menunjukkan bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Dalam praktek kehidupan kita sehari-hari, saudara-saudara dan saya, kita diajak untuk memberi dengan hati yang ikhlas. Bukan karena terpaksa atau sekedar sebuah formalitas yang kita lakukan. Dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam membagi uang atau benda, harus jujur kepada semua yang berhak mendapatkannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan mengubah aturan untuk kepentingan diri sendiri. Hal ini banyak contoh yang Bapak Ibu saudara-saudara sudah tahu, sudah mengerti, bahkan memahaminya. Yang ketiga, kita harus mengakui bahwa segala sesuatu adalah milik Tuhan. Hasil panen, anak-anak, hasil sulung, harta milik Tuhan. Dalam kehidupan kita diajak untuk hidup sebagai orang yang mengelola
atau steward, dan bukan pemilik. Ini mau menunjukkan kepada kita bahwa dalam kehidupan ini yang punya itu Tuhan, dan saudara-saudara dan saya, kita hanya diminta untuk mengelola segala sesuatu dalam kehidupan kita. Rumah tangga kita, anak-anak kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, dimanapun kita melakoninya, kita hanya adalah pengelola. Tetapi pemilik itu adalah Allah sendiri. Untuk itu kita diajak untuk pakai itu menjadi penolong bagi diri sendiri, tapi juga bagi orang lain di setiap kesempatan dalam kehidupan kita. Yang keempat, menepati komitmen dalam hal yang kecil maupun hal yang besar. Baik nazar mengenai diri, baik nazar mengenai hewan, rumah atau ladang, semuanya itu punya aturan yang sama. Harus ditepati dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan kita setiap hari. Saudara-saudara dan saya, kita diingatkan untuk tidak meremehkan janji kecil. Misalnya janji dalam keluarga, janji dalam pelayanan, atau komitmen pribadi untuk membaca firman dan berdoa, serta apa saja yang kita janjikan. Awal tadi saya sampaikan bahwa banyak hal yang mungkin saudara-saudara dan saya bisa mengucapkannya, tetapi melakoninya itu susah. Contoh, kita sebagai barisan majelis jemaat, banyak yang terpanggil namun sedikit yang terpilih. Banyak yang mengaku untuk bisa bekerja di ladang Tuhan, pengakuannya iya, tetapi actionnya di lapangan sangat sulit. Begitu juga dalam kehidupan saudara-saudara dan saya. Mungkin ada hal-hal yang sudah kita berkomitmen di hadapan Tuhan untuk memberi bagi Tuhan. Seiring dengan berjalannya waktu bisa kita lupa. Seiring dengan berjalannya waktu bisa saja kita sudah kena pencobaan. Baru kita sadar bahwa ada hal yang kita janji di hadapan Tuhan dan kita lupa. Yang pada akhirnya tadi saya bilang janji itu utang dan utang itu adalah maut. Mari kita belajar dari kebenaran firman Tuhan ini bahwa ketika saudara-saudara dan saya berjanji untuk melakukan segala sesuatu bagi Tuhan, ingat itu baik dan jangan lupa. Sebab itu menjadi sebuah janji yang benar-benar mengikat kita di hadapan Tuhan. Bukan janji sekedar janji. Kalau janji bagi teman, pacar, atau janji bagi orang lain, tidak apa-apa. Hari ini tidak ditepati, besok mungkin bisa. Kalau hari ini tidak ditepati lalu lupa, tidak jadi persoalan. Tetapi kalau janji bagi Tuhan, itu akan mengikat kehidupan saudara-saudara dan saya dalam bentuk apapun juga. Yang kelima, menjadikan persepuluhan sebagai wujud iman. Bapak Ibu, saya memberikan sebuah contoh kecil. Coba Bapak Ibu saudara-saudara yang ada hadir di saat ini, tenang seketika dan putar memori sedikit ke belakang saja. Ingat bahwa apakah saudara-saudara selama ini telah menjalankan apa yang Tuhan mau ini dengan benar ataukah tidak? Kalau Bapak Ibu merasakan bahwa persepuluhan yang Bapak Ibu saudara-saudara kasih itu dengan benar, coba Bapak Ibu ingat, benar-benar Bapak Ibu menikmati kehidupan ini dengan baik atau tidak? Anak-anak berhasil, sukses, perjalanan dalam kehidupan ini selalu diberkati oleh Tuhan. Mungkin hari ini Bapak Ibu tidak menikmatinya dengan persepuluhan yang Bapak Ibu berikan, tetapi anak-anak, keturunan Bapak Ibu saudara-saudara akan selalu diberkati oleh Tuhan, karena kita ngkas kembali apa yang Tuhan punya. Amin. Ini yang Tuhan bilang bahwa persepuluhan adalah tanda ketaatan iman, bahwa hidup dan rezeki itu berasal dari Tuhan, dan itu Tuhan punya. Ada satu majelis, karena dia terlalu banyak nonton YouTube, terlalu banyak putar media sosial, akhirnya dia berkata kepada saya begini, Ibu Pendeta, persepuluhan di zaman sekarang ini
tidak bisa dipakai lagi. Lantang dia bilang, persepuluhan itu hanya bisa dikasih pada saat hasil pertama saja. Setelah itu saudara adalah. Baru saya bilang terima kasih, itu Bapak punya pemahaman. Semoga Bapak mengerti dengan apa yang Bapak sampaikan. Karena dia adalah seorang majelis. Tidak perlu saya memberikan penjelasan. Nanti dia tahu sendiri apa yang dia bilang itu benar atau salah. Tetapi di saat ini saya mengingatkan kita bahwa kebenaran firman Tuhan ini mau bilang kepada kita tentang menjadikan persepuluhan itu sebagai wujud iman. Kalau belum kasih, diam-diam saja. Dalam hati dengan Tuhan saja. Jangan bersungut, jangan marah, jangan pura-pura begitu. Karena di hadapan Tuhan, pendeta atau majelis penatua tidak tahu semua itu. Hanya Tuhan saja yang tahu. Bapak ibu saudara-saudara, dengan semua berkat yang telah saudara-saudara terima dan mengembalikan itu kepada Tuhan. Yang terakhir, menjalani hidup ini dalam kekudusan dan ketaatan firman. Ini menegaskan kepada saudara-saudara dan saya bahwa semua hukum ini berasal dari Tuhan sendiri. Dalam kehidupan jemaat kita diingatkan untuk tidak sekedar menjalankan apa yang menjadi kekhususan kita atau tradisi setiap hari Minggu kita datang sembahyang. Tetapi yang Allah minta adalah saudara-saudara dan saya sungguh-sungguh taat pada firman Tuhan dalam keseharian kita. Di rumah, di pekerjaan maupun pelayanan. Ingat bahwa ada Tuhan yang selalu memberikan aturan kepada kita dalam melangkah dalam hidup kita. Saudara-saudara dan saya harus melakukan dan melakoni apa yang Tuhan mau dengan tertib, mengikuti apa yang Tuhan bicarakan kepada kita melalui firman ini, dan kita bawa pulang menjadi berkat dalam kehidupan ini. Ingatan, Nasar itu adalah sebuah janji yang diucapkan dan tidak boleh kita main-main. Mengakhiri refleksi ini saya mau cerita sedikit supaya menjadi motivasi untuk kita, supaya jangan kita buat seperti cerita ini. Bapak dan mama ini dong dua mau pergi ambil hasil kebun menyeberang pulau. Lalu dong dua siap untuk pergi. Dong dua bilang bahwa di rumah itu suseng ada makanan lagi, tidak ada makanan lagi, jadi dong dua harus pergi menyeberang untuk ambil hasil kebun. Ya. Lalu mereka berdua pergi ambil semua hasil kebun di kebun mereka, daun, istilah orang Ambon bilang daun kasbi atau daun ubi begitu. Keladi, petatas, sayur-sayur, lalu mereka ikat semua jadi satu, lalu mau bawa pulang. Yang lain dijual, yang lain untuk mereka makan. Lalu ketika mereka dua sudah sampai di pantai, mau menyeberang ke sebelah, sudah sore, hujan angin. Hujan besar, angin. Lalu hampir 1 jam mereka berdua suami istri tunggu untuk redah, baru mereka menyeberang ke sebelah, tapi lama. Lalu Mace ini dia bilang untuk dia Pace kok sembahyang sudah kah? Supaya kita dua bisa pulang semalam ini anak-anak dong sendiri di rumah. Lalu Pace bilang, ya sudah kita dua berdoa. Lalu Pace berdoa, Pace bilang, ya Tuhan, tolong redakan angin dan ombak ini supaya kami berdua bisa pulang dengan sukacita. Kami berjanji di hadapan-Mu ya Tuhan, ketika angin dan ombak ini reda dan kami sampai dengan selamat, semuanya akan kupersembahkan bagi Tuhan. Amin. Lalu 5 menit kemudian ombak angin itu reda. Sudah mereka berdua pulang ke sebelah. Dalam perjalanan pulang itu, istilah sekarang bilang apa ya? Mace ini dia senyum pun tidak, tertawa pun tidak, muka tembok betul. Dia duduk satu arah itu sudah, Pace penggayung sampai di sebelah, Pace ajak bicara pun dia tersenyum. Pace bilang, wah Mace, kok kenapa ini? Dia betul-betul tidak senyum, dia marah sekali. Tapi Pacenya tidak tahu. Sampai di pantai
Turun biasanya tuh Mace lagi bantu ke turun sayur-sayur ini ada. Mace duduk begitu saja. Lalu Pace suka turun semua hasil kebun itu, lalu Pace bilang, Mace kok turun sudah, baru ketemu pulang. Pace pergi dekat Mace, terus Pace bilang, kok kenapa jadi? Terus Mace bilang, oh tadi berdoa bagaimana itu? Kok berdoa begitu baru nanti kita makan apa? Baru Pace tunduk ke Mace ke batu, Pace bilang ini, sudah aku turun sudah. Pace dia taralia, dia bilang begitu. Sudah, dia bilang begitu, Mace dia turun. Tapi cerita nih mau bilang bahwa itulah gambaran kehidupan kita. Mungkin dalam versi yang berbeda, tetapi ketika kita membutuhkan Tuhan, kita tarik tete manis itu bisa dekat langsung di hati. Tapi ketika kita sudah dapat, tiba-tiba jauh kembali. Jadi jangan kita berjanji, tapi habis itu kita lupa. Apa PHP tadi bilang gitu. Jangan kita sudah mengucapkan, seiring dengan berjalannya waktu Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya, kita lupa karena keenakan. Semoga cerita ini tidak menjadi bagian dalam kehidupan saudara-saudara dan saya, tetapi menjadi kekuatan dan motivasi untuk kita mau memperlakukan yang terbaik bagi Tuhan, dan kita terus bernazar bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan di saat yang berbahagia ini. Sebelum kita memberikan persembahan syukur, dengarkanlah apa kata Tuhan kepada saudara-saudara dan saya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan ambil
Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, kita telah mengumpulkan persembahan syukur. Ada 8 kartu kolektor, 2 kotak program, 2 kotak diakonia, dan 2 kotak aksi 1000 YPK. Dan ada juga jemaat baik secara pribadi maupun keluarga yang membawa persembahan, persepuluhan, dan pengucapan syukur. Pengucapan syukur atas ulang tahun pernikahan ke-24 dari Rayon 4. Pengucapan syukur dari keluarga MT Yawan membawa anak Liora Afia Seroja Yawan pertama kali ke gereja. Dan amplop persembahan syukur tanpa nama amplop persepuluhan dari seorang ibu di Rayon 3 El Sadai. Amplop persembahan persepuluhan dari Ibu Wamafma dari RT 5 nomor 50. Dan 2 amplop persepuluhan tanpa nama. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat terkasih yang telah kita berikan untuk mendukung pelayanan ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Doa persembahan akan disatukan dalam doa syafaat. Sebelum kita masuk di dalam doa syafaat dan doa persembahan atas nama jemaat, saya mengundang vokal grup Rayon 1 untuk memperdengarkan kidung pujian.
Tuhan memberkati Bapak Ibu yang telah memuliakan Tuhan dari Rayon 1. Saudara-saudara, mari kita gunakan waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah berikan kepada kita untuk bercerita, berelasi dengan Tuhan. Gunakan waktu ini dengan baik. Saya mengajak kita untuk tidak mengambil kesempatan ini untuk keluar beristirahat di luar, tetapi gunakan waktu ini untuk sampaikan setiap pergumulan kita di hadapan Tuhan. Mohon izin sebelum kita berdoa, ada 7 keluarga yang boleh membawa pokok doa mereka dengan pergumulan kehidupan mereka, dengan pengucapan syukur yang telah disampaikan oleh majelis, tapi juga dari keluarga Ola Rumah Koren di Rayon 1 atas mertuanya yang boleh meninggal dunia, Oma Jilar Poin yang sedang sakit, cucu Esther Jilar Poin dalam proses pemulihan, Bapak Noak Iaku yang sedang sakit, Syamas Diana Mas Nandifu dalam proses pemulihan, Syamas Gerdina Imbiri ada dalam keadaan sakit, Ibu Uli dalam proses pemulihan, dan kita berdoa bagi proses evakuasi di area tambang bawah tanah bagi saudara-saudara kita yang boleh mengalami kecelakaan. Mari kita berdoa. Bapa Semawi yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di Kau melalui anak-Mu Yesus Kristus yang adalah penyelamat kehidupan kami. Di saat yang berbahagia ini kembali kami datang menghampiri kekudusan, seraya kami mengucap syukur dan berterima kasih yang tak terhingga kehadirat-Mu ya Allah, atas penyertaan-Mu bagi hidup dan kehidupan kami sampai saat ini. Allah terus memberkati kami dan memberikan pengharapan dalam perjalanan kehidupan kami, sekalipun kami seringkali tegar tengkuk di hadapan-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, karena di hari ini ada waktu dan kesempatan yang Tuhan Allah yang Kau berikan kepada kami untuk memuliakan Engkau. Bahkan kami telah mendengarkan sebagian dari berita firman-Mu yang selalu menjadi kekuatan dan pengharapan bagi kami di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Jujur di hadapan-Mu ya Allah, kami adalah orang-orang yang munafik di hadapan-Mu dengan sikap dan perbuatan kami. Terkadang kami mengaku untuk melakukan apa yang Tuhan mau, tetapi dengan berjalannya waktu kami pun melupakan semua itu. Ya Allah, ampunilah kami. Ya Allah, berikanlah kesempatan kepada kami untuk memulai segala sesuatu bersama Engkau Tuhan. Dalam penyataan kami, dalam pengakuan kami, untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami dalam perjalanan kehidupan ini. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang selalu akan menjadi suluh bagi langkah kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Kami semua yang boleh mengambil bagian di dalam rumah Tuhan ini, dengan tangan yang terlipat, muka yang tertunduk, dan hati kami yang terangkat naik ke hadirat Allah yang Maha Kuasa. Bapa mengenal kami satu persatu dengan seluruh pergumulan dalam perjalanan kehidupan kami. Kami taruh hidup kami seutuhnya di dalam tangan pengasihan. Kami percaya dengan keyakinan iman yang sungguh kepada Engkau, bahwa setiap doa yang kami panjatkan kepadamu, Tuhan, Engkau akan miring telinga kasih-Mu, dengar dan sahutilah setiap permohonan-permohonan kami ya Bapa. Kami yang bersyukur dan berterima kasih atas berkat-berkat Tuhan yang selalu Engkau nyatakan dalam perjalanan kehidupan kami, dan itu menjadi bagian yang berharga untuk kami menata kehidupan ini. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa. Tapi juga kami berdoa kepada kami yang sampai saat ini Tuhan, kami diperhadapkan dengan berbagai tantangan-tantangan iman yang datang dari rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, bahkan organisasi di mana kami berada. Setiap cobaan dan tantangan itu Tuhan membuat kami lengah. Kami tidak mampu, bahkan tidak kuat untuk menghadapinya. Kami meneteskan air mata. Kami putus asa, kecewa, hilang harapan. Kami putus cinta. Kami diduakan oleh orang-orang yang kami cintai.
Semua itu kami rasakan dalam perjalanan kehidupan ini ya Bapa. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Allah, berilah kekuatan kepada kami. Kami percaya dengan iman yang sungguh di hadapan hadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, bahwa Allah yang kami imani sanggup memberikan pengharapan di dalam perjalanan kehidupan kami dengan berbagai kemelutan tangan hidup yang kami jalani Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami semua yang ada di dalam rumah Tuhan ini, kami mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan bagi pekerjaan-pekerjaan yang kami tekuni. Dimanapun kami bekerja, dengan aktivitas kami ya Bapa, ketika hari besok menjemput kami dan kembali kami beraktivitas, Tuhan tolong kami. Jauhkan kami dari segala susah mara bahaya sekalipun maut yang boleh datang menghadang kehidupan kami Bapa. Para janda, duda, anak yatim piatu, anak yatim dan piatu yang ada di tengah-tengah jemaat Bethlehem Kuala Kencana ini, Tuhan Allah, Engkau memberkati mereka. Engkau jangan tinggalkan mereka sedetik pun dalam langkah kehidupan ini, tetapi Engkau senantiasa memberikan yang terbaik menurut ukuran-Mu di dalam perjalanan kehidupan mereka. Hamba juga berdoa di saat yang berbahagia ini kepada saudara-saudara kami yang tidak sempat mengambil bagian dimanapun mereka berada karena sakit. Tuhan memberkati dan Tuhan pulihkan, bahkan Tuhan sembuhkan. Yang malas tahu atau acuh tak acuh, cara kami tidaklah dahsyat dalam kehidupan mereka, cara kami tidaklah ampuh, tetapi cara Tuhan selalu mampu menembusi dinding kehidupan setiap orang. Yang malas tahu, yang acuh tak acuh, yang tidak mau mengambil bagian bersama Engkau. Ketuklah pintu hati batin mereka dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Bapa, agar di lain waktu dan kesempatan kami semua dapat mengambil bagian bersama dalam pekerjaan yang mulia ini. Hamba berdoa kepada majelis jemaat di tengah-tengah jemaat ini, mulai dari ketua majelis jemaat sampai kepada seluruh perangkat majelis jemaat. Hamba-Mu yang Engkau percayakan berada di tengah-tengah jemaat ini sebagai ketua majelis jemaat, Pendeta Jihan Mambrasa. Hamba taruh ia bersama suami dan keluarga di dalam tangan pengasihan-Mu, terutama hamba-Mu sebagai pimpinan di tengah-tengah jemaat ini. Berilah hikmat kepadanya agar ia berhikmat di dalam mengambil segala keputusan bersama perangkat majelis jemaat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab. Seluruh perangkat anak-anak Tuhan yang sudah mengambil bagian bersama, agar terlaksananya ibadah ini hamba serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu dengan iman dan keyakinan yang sungguh kepada Tuhan, bahwa semua mereka yang mengambil bagian dalam pekerjaan pelayanan di hari ini, terutama bagi Rayon 1, Tuhan memberkati agar semuanya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kehidupan mereka semua. Hamba berdoa kepada semua anak-anak persekutuan anak dan remaja Jemaat Ebenezer yang telah memuliakan Tuhan bersama pendamping mereka yang boleh hadir di tempat ini. Tuhan memberkati anak-anak ini menjadi talenta, menjadi berkat, menjadi sukacita bagi banyak orang. Bagi saudara-saudara kami yang boleh memuliakan Tuhan dengan pujian yang telah disampaikan, Tuhan memberkati Green Voice dengan lagu yang telah disampaikan menjadi berkat, Rayon 1 dengan pujian yang telah disampaikan juga menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat ini. Bapa kami di sorga, di kesempatan yang berbahagia ini kami boleh mengucap syukur dan berterima kasih kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa atas waktu dan kesempatan yang baik yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk kami mempersembahkan persembahan syukur kami kepada Tuhan sebagai bentuk tanda terima kasih atas penyertaan dan kasih setia Tuhan yang nyata bagi kami. Bapa memberkati. Dan hamba percaya dengan iman yang sungguh bahwa setiap pemberian kami yang telah ada di hadapan Allah di atas meja kekudusan ini, meja altar ini Tuhan, Engkau memberkatinya. Dan Engkau kembalikan berkat itu bagi setiap tangan yang memberi dalam perjalanan kehidupan mereka. Nama-nama yang telah diucapkan oleh para majelis dengan saudara-saudara kami yang boleh mengalami berbagai cobaan yang Tuhan berikan dalam perjalanan kehidupan ini. Kami tidak menyebutkan nama mereka satu persatu,
tetapi mereka yang telah memberikan persepuluhan, pengucapan syukur, dan berbagai permohonan kepada Tuhan. Tiliklah mereka dengan cara-Mu ya Bapa. Engkau adalah Allah yang ajaib, yang selalu memberikan segala sesuatu indah dan tepat waktunya pada kehidupan kami tanpa kami mengetahuinya. Berkat itu selalu ada dan mengalir dalam kehidupan kami, terutama bagi anak kekasih kami, Liora, Afia, Seroja, Iawan, yang untuk pertama kalinya ibu dan bapaknya membawa dia di dalam rumah Tuhan ini. Biarlah tumbuh kembangnya hamba taruh di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Hamba percaya dengan iman yang sungguh bahwa ketika kami mempersembahkan segala sesuatu bagi Tuhan, maka Tuhan akan memperhitungkan semua itu dalam perjalanan kehidupan kami. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, di kesempatan yang berbahagia ini pula, hamba berdoa secara khusus kepada semua orang-orang yang kami cintai. Suami kami, istri kami, anak-anak kami yang jauh dari sisi kehidupan kami karena masa depan mereka. Hamba taruh mereka semua di dalam tangan pengasihan-Mu ya Bapa. Tuntun dan sertai langkah kehidupan semua yang kami cintai ini, agar lewat segala hal yang mereka kerjakan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tapi juga menjadi berkat dan kekuatan bagi keluarga, bagi pribadi yang terus memuliakan Tuhan dalam kehidupan ini. Bapa kami di sorga, hamba juga berdoa bagi proses evakuasi di area tambang bagi saudara-saudara kami yang boleh mengalami. Ya Allah, kami boleh mengira jalan, tetapi Tuhan yang menentukan langkah kemana kami pergi. Oleh karena itu hamba menyerahkan semua prosesnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Mudahkan setiap anak-anak Tuhan yang diberikan kepercayaan untuk mencari saudara-saudara kami yang tertimbun Tuhan. Hamba percaya dengan iman yang sungguh kepada Tuhan bahwa tangan Tuhan akan selalu terbuka bagi mereka. Beri kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang ditinggalkan, agar mereka tabah kuat untuk menjalani hari-hari kehidupan dengan semua tantangan iman yang Tuhan berikan ya Bapa. Ini kami Tuhan, seluruh keberadaan kami sebagai persekutuan yang indah ini, hamba serahkan semua kami dengan pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Badan Pekerja Klasis Mimika, Jemaat Bethlehem Kuala Kencana, dengan seluruh pergumulan-pergumulan yang kami semua jalani, hamba taruh kami semua di dalam tangan pengasihan-Mu. Pimpinan-pimpinan kami hamba taruh di dalam tangan pengasihan-Mu, dengan keyakinan iman yang sungguh kepada Engkau bahwa segala program kerja dari tingkat yang paling atas sampai paling bawah, semuanya akan berjalan sesuai dengan tuntunan penyertaan dan kasih setia-Mu Tuhan. Menyongsong peradaban satu abad yang akan berlangsung, Bapa di sorga, Tuhan memberi pemulihan, Tuhan memberi kesabaran, Tuhan memberi hikmat dan kekuatan supaya segala sesuatu yang akan berlangsung di Wondama berjalan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki Tuhan. Hamba percaya dengan iman yang sungguh kepada Engkau bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun dalam langkah kehidupan ini. Tuhan selalu memberikan yang terbaik kepada kami yang membutuhkan pertolongan dari tangan kasih-Mu ya Bapa. Ini kami Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur kepada Engkau Allah yang hidup. Amin. Kita menyanyi bersama dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 363, ayat yang pertama dalam keadaan duduk dan ayat yang kedua kita nyanyi dalam keadaan berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Bagi Yesus ku serahkan hidupku seluruhnya. Ku
Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati kita kepada Allah, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sukacita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah selesai. Shalom. Bapak Ibu jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang diberkati Tuhan, ibadah kita telah selesai. Untuk nyanyian salam-salaman, kita akan menyanyi dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 363 ayat yang ketiga dan keempat. Untuk itu jemaat dipersilahkan berdiri.